Halo Sobat Kujang, kembali lagi di acara OMG, Obrolan Memupuk Generasi. Kembali lagi dengan saya Nalia. Sekarang kita akan membahas tentang implementasi core value BUMN, yaitu akhlak. Akhlak merupakan nilai budaya yang akan diterapkan atau malah sedang diterapkan nih di PT Pupuk Kujang untuk melayani negeri sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN nomor 7 tahun 2020, di mana seluruh BUMN, anak perusahaan dan afiliasi perusahaan BUMN wajib mengimplementasikan akhlak sebagai budaya perusahaannya. Nah, akhlak sendiri mungkin kita udah sering dengar ya, itu apa sih? Nah, itu terdiri dari singkatan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Ngomong-ngomong terkait transformasi bisnis, PT Pupuk Kujang concern banget loh sampai membentuk kompartemen baru di tahun 2021, yaitu kompartemen transformasi bisnis. Nah, pada kesempatan spesial kali ini kita akan mengundang narasumber di mana beliau ini termasuk salah satu Sri Kandi dari PT Pupuk Kujang dan wanita di balik transformasi bisnis di PT Pupuk Kujang. Kita sambut bersama Bu Arliza Eka Wijayanti. Halo Bu Arliza, selamat pagi Bu Arliza. Pagi Bu Nalia. Thank you Bu udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk ikut podcast OMG ngebahas tentang core value kompeten di akhlak. Nih kita mau bahas nih Bu tentang sebenarnya transformasi bisnis itu apa dan juga bagaimana keterkaitan transformasi dengan kompetensi Bu. Ibu mungkin bisa menjelaskan nih. Dari mana ya mulainya ya? Dari apa itu transformasi? Ya betul. Mungkin teman-teman sering dengar namanya change management, manajemen perubahan. Nah, transformasi ini sebenarnya agak lebih di atas dari sekedar change management. Jadi transformasi bisnis itu sebenarnya satu perubahan yang hasil akhirnya tuh nanti yang berubah model bisnis dari perusahaan itu. Kenapa kita perlu melakukan transformasi? Kenapa sih perusahaan berpikir untuk melakukan transformasi? Tentunya karena melihat ada tantangan-tantangan di luar yang memang perlu dihadapi oleh perusahaan itu untuk dia tetap sustain, tetap tumbuh, growth gitu ya. Kalau kita melakukan ini tentunya melihat tantangan-tantangan yang ada di luar perusahaan dan agak sedikit berbeda tadi dengan change. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat ujung akhir dari transformasi itu apa. Yang jelas ujung akhir atau tujuan finalnya adalah kita tuh tetap sustain, tetap growth. Tapi nanti sustain akhirnya seperti apa mungkin tidak sejelas seperti ketika kita mendefinisikan kita pengen berubah dari A menjadi B. Kalau untuk transformasi bisnis seperti itu tadi, bisnis model yang mungkin berubah. Nah, kalau kita lihat katanya apa dengan kompetensi ya transformasi? Kompetensi dari SDM kita nih Bu, apakah elaborasinya tuh sampai sejauh apa sih antara kompetensi dengan transformasi? Nah gini, yang bisa membuat perusahaan itu berubah, membawa perusahaan itu untuk tetap growth dan sustain, itu kan bukan hanya mesin-mesin yang dimiliki, bukan hanya modal finansial yang dimiliki, tapi di balik itu semua otaknya itu ada di manusia yang ada di dalam organisasi itu. Nah, manusia seperti apa yang bisa membawa perusahaan ini untuk tetap terus kompetitif dibanding dengan kompetitor-kompetitornya untuk tetap bisa bertahan meskipun kondisi eksternal sedemikian banyak terjadi perubahan. Ya tentunya manusia-manusia atau SDM-SDM yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan arah perusahaan gitu. Berarti khusus dengan transformasi bukan hanya itu. Transformasi ini bukan hanya semua SDM tapi juga perlu kompetensi leader yang cukup mumpuni untuk mengarahkan timnya ya Bu ya. Betul. Kita perlu leader yang bisa menjabarkan arah perubahan itu menjadi visi yang kemudian diturunkan ke semua karyawan. Jadi sistemik dari atas terus sampai ke bawah. Nah, kalau menurut Ibu sendiri perubahan itu kan selalu identik dengan sistemik. Tadi kita bahas masalah sistemik ya. Tapi bagaimana Bu untuk mengimplementasikan itu sampai ke bottom line sehingga
mereka itu yakin betul bahwa oh ini sudah sesuai dengan arahan yang ada di atasnya, sesuai dengan visi misi perusahaan tadi yang udah Ibu sebutkan. Itu gimana ya Bu ya untuk mensosialisasikan sampai ke bottom line gitu Bu? Oke. Satu yang penting untuk bisa membawa itu sampai ke bottom line, sense of urgency, bahwa kita perlu melakukan transformasi ini perlu disampaikan sampai ke bottom line. Semua stakeholder perlu terinfo kenapa kenapa perusahaan perlu melakukan perubahan itu. Okay. Dan itu tentunya perlu kompetensi tersendiri kan untuk itu. Iya benar, dan itu nggak mudah ya Bu ya, karena kan segala sesuatu yang sebelumnya sudah menjadi budaya, lalu kita rubah budayanya menjadi bertransformasi. Nah itu perlu extra effort ya Bu ya. Kayaknya Mbak Nalia udah ketemu kata kuncinya. Iya benar. Satu hal penting dalam transformasi tadi, perubahan budaya, ya kan? Betul. Merubah proses bisnis berarti merubah kebiasaan kita kan? Mindset alignment-nya itu harus dirubah. Betul. Ada budaya yang perlu diubah di sini. Berarti dalam implementasinya, apalagi ini baru banget ya Bu ya, 2021 kompartemen ini berjalan. Kira-kira apa Bu tantangan-tantangan ini yang udah dilalui atau tantangan ke depan yang kira-kira akan muncul untuk mengimplementasikan transformasi bisnis ini? Yang pertama, kalau ini mungkin dari saya ya ininya. Pertama, transformasi yang dijalankan Pupuk Kujang ini tidak lepas dari program yang sudah dicanangkan oleh Pupuk Indonesia dari sejak 2019-2020. Ini sudah. Berarti ini seluruh Anper ya Bu ya? Seluruh Anper PI ya? Iya, seluruh Anper PI mengikuti arah transformasi bisnis yang sudah disusun oleh Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia sudah membuat master plan. Kita menyesuaikan sesuai dengan tantangan yang ada di tantangan dan kondisi yang ada di masing-masing Anper. Tantangan pertama yang waktu itu dirasakan adalah bagaimana kita align dengan arah perubahan yang ada di holding kita. Iya, betul. Yang kedua, bagaimana membawa ini ke tataran anak perusahaan, tataran Pupuk Kujang, sehingga ini sesuai dengan kita, relevan dengan kita, dan juga kita tetap bisa berjalan terus maju seiring dengan holding dan juga Anper yang lain. Yang ketiga tentunya mensosialisasikan ke seluruh stakeholder yang ada di Pupuk Kujang. Oke Bu. Nah menurut Bu Arliza nih Bu, seberapa urgent sih Bu isu transformasi bisnis ini berpengaruh terhadap kondisi perusahaan PT Pupuk Kujang pada umumnya, dan juga seperti kondisi SDM, kondisi keuangan perusahaan dan lain-lain. Itu seberapa urgent Bu? Ini satu hal yang menurut saya ini hal yang penting sekali untuk Pupuk Kujang melakukan transformasi bisnis, mengingat kita tuh ketemu banyak tantangan di luar, baik itu yang spesifik perusahaan maupun hal yang umum dihadapi oleh perusahaan pupuk yang lain yang ada di bawah PI Holding. Kalau kita bisa sebutkan yang yang umum dihadapi oleh Anper PI Holding itu terkait dengan kepastian subsidi. Mau sampai kapan sebenarnya subsidi pupuk? Itu udah isu lama ya Bu ya, tapi terus bergulir. Kita nggak tahu ini ujungnya sampai kemana. Kalaupun masih ada nggak sih perubahan bentuknya? Yang kedua, kalau yang spesifik perusahaan, ini juga mungkin bagi teman-teman isu lama juga ya. Meskipun ini juga isu yang kita bergulir terus selesai satu saat, tapi kita nggak tahu nanti sekian tahun ke depan seperti apa kelanjutannya. Itu terkait dengan jaminan pasokan gas bagi Pupuk Kujang, bukan hanya Kujang 1B, tapi bagaimana kita mempertahankan dua perusahaan ini bisa tetap beroperasi. Sustain ya Bu ya. Betul. Ini hal yang membuat kita, belum lagi yang ketiga, tantangan dari masuknya pupuk kompetitor yang lain, baik itu untuk urea, NPK maupun hal-hal yang lain. Jadi minimal tiga hal penting inilah yang membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka memang harus bertransformasi supaya kita tuh masih tetap sustain, kita bisa bersaing di dalam negeri. Kalau kita kan visinya memang masih untuk jadi perusahaan yang kompetitif di skala nasional ya, kita bisa kompetitif
Kompetitif itu tentunya memerlukan apa? Efisiensi. Yeah. Bagaimana kita bisa bersaing kalau kita tidak efisien. Nah, membuat perusahaan ini jadi lebih efisien, bisa lebih adaptif, ini yang berusaha kita jawab dengan adanya program transformasi bisnis. Jadi ini memang buat kita penting banget membangun kesadaran bahwa kita perlu untuk berubah, perlu untuk bertransformasi supaya kita bisa tetap established. Tentunya teman-teman masih ingin kan 5 tahun, 10 tahun, masih dong, mungkin Bu. 20 tahun, 30 tahun ke depan Pupuk Masa Kujang pensiunnya masih lama, Bu, kalau saya. Iya. Oke, Gitu iya lah. benar-benar. Jadi harapan buat kita semua ya, Bu, buat eksistensi dari PT Pupuk Kujang itu sendiri maupun BUMN pada umumnya ya, Bu ya. Nah, berarti kan dalam implementasinya nih, Bu, kita butuh dalam implementasi transformasi kita butuh perubahan secara keseluruhan, tapi juga tidak mengesampingkan bahwa perubahan keseluruhan itu dimulai dari hal-hal individu atau hal-hal kecil. Nah, menurut Bu Arliza nih, kira-kira bagaimana sih, Bu, kontribusi dari tiap individu untuk yang bisa dielaborasikan dengan kompetensi individu untuk melakukan transformasi bisnis? Kita bisa lihat lagi ke definisi kompeten yang ada di nilai core value kita, budaya akhlak tadi. Untuk bisa mendukung transformasi, minimal masing-masing individu berusaha merealisasikan apa yang ada di panduan core value akhlak terkait kompetensi. Hal sederhana adalah bersungguh-sungguh berusaha melakukan yang terbaik untuk setiap penugasan yang diterima. Syukur-syukur bisa memberikan lebih bagi perusahaan. Terus membantu orang lain, tentu kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan ya. Yang ketiga juga mendorong diri sendiri maupun rekan kerja untuk bisa selalu bertumbuh tuh belajar hal-hal baru, belajar untuk bagaimana mengusahakan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, lebih baik, dan juga selalu terbuka pada perubahan. Oke, jadi adaptif juga, lalu juga produktif dan juga kita disiplin ya, Bu ya, terhadap apa yang sudah menjadi tugas kita melakukan kalau bisa lebih tadi ya, beyond compliance kalau kata Bu Arliza. Hal kecil ya, kalau mau cerita hal kecil yang minimal kita bisa lakukan setiap pagi. Sebelum berangkat kerja kita udah punya gambaran hari ini saya mau ngapain sih, target saya apa. Nanti pulse check lagi di sebelum pulang kerja, yang tadi rencana saya pagi tadi saya mau ngapain, hasilnya udah seperti apa, udah sesuai harapan atau enggak, ada hal yang masih perlu saya selesaikan besok dengan lebih baik lagi atau enggak. Iya benar banget, jadi kita memang semua harus terstruktur, karena kalau nggak kayak gitu ya kita cuman jadi being busy aja ya, Bu ya, karena beda totally different antara produktif atau just being busy kan. Nah, berarti itu tadi teman-teman. Kita dapat tips dari Bu Arliza bagaimana caranya untuk tetap berlaku produktif dalam kegiatan sehari-hari, membuat timeline, kemudian kita pastikan untuk recheck kembali. Nah, untuk selanjutnya nih, Bu, kita mau tanya terkait tantangan yang ada di transformasi bisnis. Nah, itu kira-kira implementasi kompartemen baru di PT Pupuk Kujang pastikan akan menimbulkan banyak kendala dan tantangan. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit kira-kira tantangan di awal tuh apa tuh, Bu? Kendalanya untuk merubah suatu mindset, culture yang sudah bertahun-tahun terbentuk, kemudian harus dirubah, itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Merubah mindset ya, memang mungkin kita yang pertama tadi saya sampaikan di awal, kita belum di awal-awal kami belum sepenuhnya paham arah transformasi itu mau kemana, tapi ternyata ada guideline-nya, sudah ada master plan-nya kemana arah transformasi. Juga di Kujang sendiri sudah mendefinisikan master plan arah transformasi Pupuk Kujang dalam RJP sampai dengan 5 tahun ke depan. Itu yang jadi rujukan kita. Dari situ ada beberapa poin yang memang menjadi perhatian. Itu yang kami berusaha wujudkan, kami berusaha bahasanya diecho ke seluruh karyawan atau teman-teman yang terlibat. Fungsi kompartemen transformasi bisnis sendiri sebenarnya sebagai fasilitator, sebagai
sekaligus mendorong supaya proses transformasi yang ada di perusahaan ini bisa berjalan sesuai dengan koridor yang diharapkan. Tapi gini, memang kompartemen ini juga kita lihat di PI juga ada Direktorat Transformasi yang juga memotori proses transformasi bisnis di PI dan semua Anper. Jadi di kita dibentuklah kompartemen transformasi ini untuk bisa mendorong proses transformasi ini berjalan dengan baik di anak perusahaan. Tapi sekaligus kalau di anak perusahaan, kompartemen ini juga menjalankan juga beberapa program transformasi, baik itu yang dicanangkan sendiri oleh Pupuk Kujang maupun program transformasi yang menjadi turunan dari program Pupuk PI. Indonesia. Iya, kita bisa bilang yang inisiatif dari Pupuk Kujang ini KPSC. Bagaimana KPSC ini didorong untuk bisa lebih customer sentris, lebih bisa memberikan added value bagi perusahaan. Kemudian ada juga manajemen aset, di mana Kujang ingin merubah paradigma di mana aset tuh selama ini menjadi cost center, kita ingin menjadi revenue center bagi perusahaan. Yang terakhir, inisiatif Kujang adalah restrukturisasi. Ini sebenarnya yang ada kaitan erat dengan kompetensi dengan perubahan SDM. Budaya ini di restrukturisasi. Ini kerjasama erat dengan SDM untuk bisa mendefinisikan arah organisasi perusahaan kedepannya mau seperti apa. Kemudian yang turunan dari PI kita ada 2 transformasi bisnis, itu ada program Makmur Agro Solution dan juga retail management. Ini yang kita coba jalankan. Di luar itu kami akan memfasilitasi program-program yang memang dicanangkan dari perusahaan terkait transformasi ini. Salah satu imbasnya adalah adanya sentralisasi. Ini juga ada masih banyak hal-hal yang perlu diselaraskan lagi, baik di dalam maupun kaitannya dengan komunikasi dengan holding. Itu yang kita usahakan. Kesulitannya apa? Ya itu tadi, komunikasi, kemudian meyakinkan seluruh stakeholder, seluruh karyawan terutama bahwa program ini memang benar-benar program yang dicanangkan untuk membawa kita semua ke arah yang lebih baik. Tentunya perlu dukungan dari seluruh karyawan juga di sini. Nah, menurut Ibu nih, kalau sampai sejauh ini bagaimana sih Bu progres atau perkembangan transformasi bisnis yang ada di PT Pupuk Kujang, berlaku juga dengan kesiapan kompetensi dari individunya Bu? Apalagi kan nanti ada tuh dengan transformasi kan pasti ada hal baru, ada shifting, baik itu area kerja baru, tempat kerja baru, atau pemahaman baru yang harus kita sosialisasikan ke teman-teman semua. Nah itu kira-kira sejauh apa Bu progres saya sekarang? Kalau saya lihat tadi kan kita punya 2 program turunan PI, ada 3 program spesifik untuk Pupuk Kujang. Kemudian ada sentralisasi beberapa fungsi yang ada di perusahaan. Ya boleh dibilang ada SDM, ada pengelolaan SDM, ada pemasaran yang paling kentara, yang paling banyak berubah kan. Kemudian pengadaan. Sejauh ini semuanya masih bisa kita lihat masih sejalan dengan apa yang direncanakan di awal. Memang masih ada 1-2 kendala. Beberapa hal memang belum sempurna kita mulai jalankan. Kita masih bertahap tuh untuk yang sektor produksi pemeliharaan masih ada PR membangun pemisahan antara fungsi perencanaan dan fungsi pelaksana di pemeliharaan. Ini masih on progress, kita masih diskusi banyak dengan PI maupun di internal teman-teman pemeliharaan. Kemudian untuk sisi pemasaran dan pengadaan semuanya masih on progress, tentu masih ada bahasanya loophole atau masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan, tapi semuanya masih sesuai dengan koridor. Kita lihat sih masih sesuai dengan koridor. Semuanya masih belajar, baik internal Kujang di induk perusahaan di PI maupun kita. Tapi kami sih melihat teman-teman Kujang ini cukup antusias, kemudian cukup suportif pada rencana-rencana terkait transformasi bisnis. Kita lihat semuanya mendukung ke arah yang positif tentunya. Bukan hanya kelihatan dari
bagaimana sehari-hari dalam kita melakukan koordinasi dalam bekerja, tapi juga kita lihat dari aktivitas teman-teman dalam berinovasi. Kalau kita lihat kan kontribusinya di GKM, sekarang apa namanya, Supernova ya? Iya, Supernova. Terus juga kemudian, itu di skala nasional maupun internasional ya Bu ya. Ini jadi modal tersendiri sebenarnya untuk Pupuk Kujang. Saya lihat teman-teman punya keinginan, jadi karyawan Kujang ini punya keinginan besar untuk bisa membuat Kujang ini tetap bisa survive dan eksis. Karena inovasi itu juga bekal dari transformasi itu sendiri ya Bu ya. Salah satu yang bisa mendorong transformasi bisa berjalan baik. Bu, terus saya juga mau tanya nih Bu, saya tadi tertarik dengan rencana jangka panjang yang sudah ditetapkan oleh holding selama 5 tahun. Nah itu goal besarnya atau target besarnya nanti di tahun kelima itu apa sih Bu? Holding atau Pupuk Kujang nih, karena kan holding punya sendiri Kujang. Holding secara umum, Pupuk Kujang untuk secara khususnya seperti apa di nanti next 5 tahun ke depan? Mungkin ke arah transformasinya ya. Kalau kita bicara RJP nanti ke pencapaian laba, rencana. Lebih ke transformasi bisnisnya. Kalau yang transformasi bisnisnya ada beberapa pilar transformasi. Itu yang pertama, perubahan dari production centric menjadi customer centric model. Jadi bagaimana kita lebih berorientasi customer. Customer ini bukan hanya teman-teman petani, bapak ibu distributor, kios, tapi kalau di internal ini shifting yang juga harus kita bentuk adalah bagaimana melayani customer internal kita. Nanti nyambung dengan kompetensi kita kan. Kalau kita kompeten, kita pasti bisa memberikan yang terbaik bagi unit kerja yang menjadi konsumen kita. Unit kerja maupun pihak eksternal menjadi konsumen kita. Yang kedua, pilar yang kedua, research driven innovation, di mana kita tuh berharap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan ini semuanya berbasis riset, berbasis data yang bisa dianalisa, kemudian dikembangkan menjadi sesuatu program, sesuatu rencana aksi yang memang kedepannya membawa benefit banyak untuk perusahaan. Yang ketiga, ini kuncinya supaya kita juga tetap kompetitif. Excellence in operation and supply chain. Excellence in operation. Jadi bagaimana operasional perusahaan. Kalau kita bicara operasional perusahaan, bukan hanya apa yang dilakukan oleh teman-teman produksi ya, tapi semuanya punya andil di sana. Ini benar-benar bisa kita jalankan dengan efisien, dengan efektif, sehingga perusahaan ini menjadi kompetitif. Termasuk juga dalam hal bagaimana kita mendapatkan bahan baku, bagaimana kita mendistribusikan produk kita ke konsumen dan lain-lain. Jadi ini bukan cuma tugas dari satu departemen atau departemen produksi atau pemasaran, tapi benar-benar dari hulu ke hilirnya ya Bu ya. Betul, kita dituntut untuk efisien dalam proses produksinya. Oke. Dan supply chain tadi ya Bu ya? Iya. Jaminan bahan baku juga menjadi hal yang penting. Makanya tadi ini tantangan besar untuk Pupuk Kujang untuk bisa mendapatkan jaminan pasokan bahan baku supaya perusahaan ini bisa tetap eksis dalam jangka panjang. Jaminan bahan baku di tengah hal yang tidak bisa kita jamin. Betul, makanya ini perlu kompetensi sendiri loh dari insan Pupuk Kujang untuk itu bisa. Challenge-nya Bu ya. Iya, challenge-nya bagaimana kita memikirkan supaya kita bisa mendapatkan pasokan bahan baku untuk kedua pabrik kita. Mungkin selain bahan baku juga kita putar otak lagi, kira-kira ada diversifikasi produk lain apalagi yang bisa kita kembangkan ya Bu ya, untuk bisa membalancing dari hal-hal yang belum bisa kita pastikan itu di depan. Iya. Benar nggak Bu? Iya, betul. Ya, okay. Itu di antara beberapa pilar yang kita berusaha, masih ada 2 lagi, tapi 3 hal itu juga hal yang sangat penting bagi kita untuk bisa membuat rencana kita di 2024 itu bisa kita capai dengan baik. Amin. Nah, berarti untuk kedepannya nih Bu, harapan dari seorang SVP kompartemen transformasi bisnis terutama terhadap kompetensi dari sumber daya manusia yang ada di Pupuk Kujang Bu, dalam kaitannya ketika kita bersaing dengan industri-industri lain nih Bu. Kan yang transformasi nggak cuma kita nih Bu, atau bahkan kita juga bersaing sama yang lainnya. Nah itu gimana Bu kesiapan kita dan juga harapan dari Ibu untuk kompetensi SDM kita? Kami di TB berharap semua insan Pupuk TB itu Kujang, transformasi bisnis okay. Ya, di transformasi bisnis, bukan hanya saya tapi teman-teman yang ada di kompartemen transformasi bisnis ini juga berharap supaya pemahaman bahwa
kondisi di luar itu begitu menantang bagi Pupuk Kujang. Begitu perubahan-perubahan yang ada itu terjadi begitu cepat, dinamis banget, begitu dinamis gitu. Nah, kita ingin semua insan Pupuk Kujang menyadari hal itu. Dengan menyadari hal itu tentunya kita semua akan sadar bahwa nggak bisa loh kita leha-leha saja, ya, gitu kita santai-santai aja, kita nggak bisa. Semua harus mau minimal membangun dulu kompetensi individu masing-masing. Ini yang jadi, kalau bangunan itu, perusahaan ini kan kayak bangunan yang dibangun dari satu batu bata dengan yang lain tuh harus saling tertata rapi, saling dukung supaya bangunannya bisa kokoh gitu. Nah, kita mengharapkan semua insan Pupuk Kujang bisa membangun kompetensi diri, saling mendorong rekan kerja untuk mau terus belajar, mau terus berubah dalam artian positif ya. Mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang tidak nyaman. Namanya belajar itu kan pasti ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Mungkin kita perlu waktu ekstra, perlu energi ekstra, perlu meluangkan lebih banyak pemikiran untuk perusahaan ini supaya bisa maju ke depan. Nah, kita berharap semua orang punya kesadaran itu, semua insan Pupuk Kujang punya kesadaran itu dan mau kolaborasi satu sama lain untuk membangun perusahaan ini ke arah yang lebih baik. Iya, oke. Tadi topik kita kali ini tuh walaupun fun, seru, tapi daging banget Bu, kalau kata anak zaman sekarang ya, karena berbobot banget. Nah, ini makasih banyak Bu Arliza atas waktunya, atas kesempatan yang telah diberikan. Kita bisa ngobrol banyak nih terkait core value akhlak yang kedua, kompeten. Mungkin nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nelia. Iya. Boleh ada closing statement nggak? Boleh. Iya. Boleh kadang-kadang kita ada di sini bukan hanya kompetensi itu tidak hanya diperlukan bagi perusahaan untuk tetap survive. Kompetensi itu juga yang jadi salah satu bekal kita untuk bisa tetap survive membangun karir. Ini hints yang lain selain manfaatnya bagi perusahaan. Ya. Buat pribadi juga itu berimpact besar ya Bu ya. Iya. Karena kapan lagi kita bisa meningkatkan kompetensi diri dan juga difasilitasi ya Bu ya untuk saat ini oleh perusahaan kita. Jadi manfaatkanlah sebesar-besarnya untuk baik itu untuk bisa berkontribusi bagi perusahaan maupun juga untuk membangun karir kita. Iya. Nah, Sahabat Kujang, itu tadi obrolan kita dengan Bu Arliza selaku SVP Transformasi Bisnis. Jadi gimana Sahabat Kujang, sudah siap kan buat berkompetensi demi mendukung transformasi bisnis perusahaan? Nah, jangan lupa untuk kedepannya akan ada podcast OMG selanjutnya dengan narasumber dan tema yang gak kalah keren. Oke, bye-bye!